اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan liman qala fi kitabihil aziz. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadinil qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di dalam program yang insya Allah penuh dengan keberkahan yang sama-sama kita cintai, yaitu program Cinta Al-Quran, di mana 1 jam ke depan kita akan bersama-sama membaca Al-Quran dan juga mempelajari hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca. Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Seperti biasa, kami tidak sendiri, kami ditemani oleh para santri. Assalamualaikum para santri. Para santri dari Pondok Pesantren Ahlul Quran, santri yang kemudian merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh salah satu pencetus, bahkan founding father daripada acara ini, yaitu Kiai Agus Haji Ahmad Nawi Denci bin Ki Agus Denci. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita meneruskan amaliyah ini, senantiasa kita meneruskan program ini, mudah-mudahan pahala itu tetap mengalir kepada guru kita. Maka dari itu, sebelum kita memulai semuanya, mari kita membacakan suratul Fatihah yang kita khususkan kepada guru kita, yang paling khusus kepada orang-orang yang telah mengajarkan kita Al-Quran. Mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ana khususan ila jami'il muslimina wal muslimat wa khususan li ahli silsilatil Qur'ani fi Palembang, al-maghfur lahu Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq wal maghfur lahu Kiai Haji Ahmad Dahlan Saud Kandis wal maghfur lahu Kiai Haji Sazili Mustafa wal maghfur lahu Kiai Agus Haji Ahmad Nawi Denci bin Ki Agus Denci wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita melanjutkan kembali kajian kita atau ngaji kita, murattal kita. Hari ini kita sudah sampai di surah Ghafir. Surah Ghafir itu merupakan surah, kalau di dalam urutan dari Fatihah dan seterusnya, Ghafir itu keurutan daripada 40. Dan kemudian kalau kita cari di juz berapa, terdapat di juz ke-24. Bagi para pemirsa dan juga teman-teman yang ada di studio, para santri yang di studio, itu kalau menggunakan Mushaf Utsmani atau kemudian Quran terjemah, itu terdapat di halaman 468. Di halaman 468.
Bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Kami ulangi, bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bertadarus Al-Quran dan juga mempelajari hukum tajwid di dalam ayat-ayat yang kita baca, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Kami tunggu partisipasi daripada pemirsa sekalian. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita akan bersama-sama memulai terlebih dahulu, dan seperti biasa saya akan terlebih dahulu memulai dan diikuti oleh para santri dari Pondok Pesantren Ahlul Quran. Sudah siap semua para santri? Baik. Silakan diikuti setelah saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Fad'u Allah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Fad'u Allah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Rafi'ud darajati dzul 'arsy. Rafi'ud darajati dzul 'arsy. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq. Yawma hum barizun. Yawma hum barizun. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. La yakhfa
فعلى الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار. Baik, terima kasih para santri yang telah mengikuti. Tadi kita sudah memulai tadarusan kita dimulai daripada surah Ghafir. Kita mulai dari ayat ke-13 dan seterusnya. Kami menghimbau dan juga mengajak kepada pemirsa yang ingin sama-sama bergabung kita membaca Al-Quran, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Kami ulangi, bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bertadarus Al-Quran dan juga mempelajari hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Sembari menunggu, mari kita ulangi kembali ayat yang sudah kita bacakan tadi, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Kali ini akan dibacakan langsung oleh saudara Hafidhin. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Baik, ahsanta. Terima kasih saudara Hafidhin yang telah mengulangi tadi surah Ghafir dimulai dari ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-16. Kami himbau kembali lagi kepada para pemirsa yang ingin berpartisipasi, ingin bergabung bersama kami dalam membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Sembari menunggu para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kita ulas sedikit tentang tajwid, hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat yang kita baca tadi dan juga sudah diulangi saudara Hafidhin tadi, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di dalam acara yang sama-sama kita cintai, yaitu Cinta Al-Quran.
Sebagai bentuk manifestasi kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan membacanya. Hari ini kita sudah sampai di surah Ghafir, dimulai dari ayat ke-13 dan seterusnya. Bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Sembari menunggu para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, mari kita recall sejenak, kita ulangi sejenak dengan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Kali ini akan dibacakan langsung oleh santri atas nama Alif. Kepadanya kami persilahkan untuk membaca surah Ghafir dari ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Fad'ullaha mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulkir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Terima kasih Saudara Alif yang sudah mengulangi tadi surah Ghafir dimulai dari ayat ke-13 dan juga seterusnya. Bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Sekali lagi kami himbau, kami ajak kepada para pemirsa sekalian yang ingin sama-sama bertadarus Al-Quran bersama kami, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Hari ini kita sudah sampai di surah Ghafir dimulai dari ayat 13 dan seterusnya. Sembari menunggu para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kita ulas sejenak tentang hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Di sini kami akan sedikit membahas ada huruf mim ketemu dengan huruf mim. Maka hukum tajwidnya adalah idgham mimi atau idgham mithlain. Sama ya hukumnya. Karena mim ketemu dengan mim. Kemudian yang satunya mati, yang satunya kemudian ada tasydidnya. Maka kemudian ini harus digunakan. Wa yunazzilu lakum. Nah, ya. Kalau kita baca di buku Iqra yang ada 6 jilid itu, kita pasti familiar dengan kata-kata yang namanya dengung, ya. Dengung itu adalah proses yang kemudian kita tunggu, kita agak lebih lama menekankan di dalam huruf ayat, di dalam huruf, ya. Karena ada hukum tajwid tertentu di dalamnya. Salah satunya ini adalah ketika kita membaca mim mati bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Dan cara membacanya harus dengan dengung, ya. Kadar baca dengung itu 1,5 alif atau 3 harokat. 3 harokat. Wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa, ya.
lakum. Nah, itu idgham mimi maka harus kita gunakan. Selanjutnya minas samai, ya. Ini ada hukum bacaan yang namanya mad wajib muttasil. Mad yang wajib, ya. Mad yang wajib dibaca panjang karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat, ya. Di dalam satu kalimat. Sama itu adalah langit kalau kita bahasa Indonesianya. Itu adalah satu kalimat. Mad tabi'i ada mim yang kemudian berharokat fathah, ada alif kemudian bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Maka wajib hukumnya untuk dibaca panjang. Wajib muttasil. Muttasil hakikatnya adalah dia bersambung. Apa dia yang bersambung? Hamzahnya yang bersambung dengan kalimat sebelumnya karena dia merupakan dalam satu kalimat. Kalau memang susah kaget, silahkan dibaca. Pokoknya yang ada mencak tanda pedang di pucuknya, tanda baca pedang yang cak ini, seret, ya, atau keris apa ini, ada pucuknya ini, maka harus dibaca panjang, melebihi daripada mad tabi'i. Kemudian yang selanjutnya rizqa. Ini kita wakaf di sini dan kemudian di sini ada fathatain, fathah dwiqa di pucuk pala, ya. Maka hukum bacaannya adalah mad iwad anit tanwin. Mad iwad anit tanwin ini panjangnya adalah 2 harokat sama mencak mad tabi'i, ya. Harus panjang 2 harokat, jangan cuma pendek, ya. Minas samai rizqa, ko-nya dibaca baik, tapi itu harus dipanjangkan 2 harokat. Minas samai rizqa. Nah, harus dibaca, ko-nya ini harus dibaca 2 harokat. Mad iwad anit tanwin itu adalah ketika mad fathatain berada di akhir ayat atau di akhir di akhir kalimat yang kemudian itu menjadi waqaf. Baik itu waqaf karena waqaf daruri ataupun kemudian karena akhir ayat, maka dibaca 2 harokat. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ. Nun mati bertemu dengan huruf ya, ya. Ini dengung yang kedua. Dengung yang pertama tadi kita di pojok bertemu dengan wa yunazzilu lakum, ya. Mim mati bertemu dengan mim, kemudian itu dengung karena dia bersifat sebagai hukumnya adalah idgham mithlain. Di bawah ini ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Apa dia hukumnya? Idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah. Nun mati bertemu dengan huruf ya, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham memasukkan huruf, ya, langsung kepada huruf selanjutnya. Illa may yunid. Ini kan sukun hakikatnya. Tapi kemudian karena dia diidghamkan, ya, maka masuk ke dalam huruf ya. Nunnya tidak dibaca. Illa may yunib. Nah, idghamnya dibaca dengan gunnah. Apa dia hurufnya yang terdapat sebagai hukum idgham bi gunnah? Ya, nun, mim, waw. Yanmu kadang-kadang disingkat, ya. Nun mati bertemu dengan 4 huruf tersebut maka dibaca idgham bi gunnah. Terakhir huruf ba-nya, ya. Kita panjangkan dulu mad arid disukun, ya. Bisa 5 harokat, bisa 6 harokat, kemudian ditutup dengan qalqalah, ya. Illa may yunib, ya. Lanjut ayat selanjutnya. Fada'ullaha mukhlishina lahud-din walau kariyal kafirun. Kita akan melanjutkan kembali lagi pelajaran kita setelah pesan-pesan berikut ini.
berada kembali lagi bersama kami di dalam program yang sama-sama kita cintai, yaitu Cinta Al-Quran. 1 jam ke depan kita akan bersama-sama bertadarus Al-Quran, mempelajari hukum tajwid di dalam ayat-ayat yang kita baca. Hari ini kita sudah sampai di surah Ghafir, dimulai dari ayat ke-13 dan seterusnya. Kita tadi sudah sedikit membahas hukum tajwid di dalam 2 ayat awal yang kita baca, yaitu ayat ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Kita tutup tadi di walau fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, dalam ayat ini juga terdapat mad arid lisukun. Nah, mad arid lisukun ini kita harus konsisten. Ketika kita membaca akhir ayat atau akhir ayat karena ayatnya yang habis, atau kemudian akhir ayat yang kemudian itu dikarenakan waqaf, ya, itu harus kita baca rata, sama rata, ya. Kami beri contoh, wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Ini harus sama dengan ayat yang selanjutnya, panjangnya. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Antara may yunib, kafirun, mad arid li sukunnya, kadar panjangnya harus konsisten. Kalau dia 5 harokat, ya sudah, ayat-ayat selanjutnya sampai dengan akhir daripada kita membaca Al-Quran harus dibaca 5 harokat. Rafi'ud darajati dzul arsh, ya. Rafi'ud darajati dzul arsh. Mungkin para pemirsa bertanya-tanya kenapa kok diwakafkan di situ, ya. Ini setelah kami pelajari dan setelah kami melihat beberapa Quran yang lainnya di luar daripada Quran yang ada di layar kaca pemirsa, itu ada tanda wakaf jim di sini. Nah, walaupun di dalam Al-Quran yang ada di layar para pemirsa tidak ada, tapi di beberapa Quran yang kami temui, termasuk juga ketika kami setoran binador maupun setoran hafalan, ini tidak apa-apa diberhentikan di sini. Rafi'ud darajati dzul arsh. Konsekuensi ketika kita mewakafkan, ya, di dalam huruf yang kemudian ada 2 huruf yang mati. Yang pertama mati karena mutlak dia harokatnya memang sukun. Yang kedua mati karena dia itu kita wakafkan, ya. Kedua huruf itu harus terbaca, ya. Contohnya kita tadi dalam huruf ini tadi, ya, ro dan juga shinnya harus terbaca. Jangan kemudian salah satu hurufnya saja yang terbaca, ya. Rafi'ud darajati dzul arsh, ro-nya terbaca, tafkhimnya ada, karena dia ini ro-nya didahului oleh harokat huruf yang berharokat fathah, maka dia harus dibaca tebal, tafkhim, ya. Rafi'ud darajati dzul arsh. Boleh, ya, boleh untuk wakaf di sini karena di dalam Al-Quran yang lain yang kita baca, yang kami bawa, itu ada huruf jim, tanda wakaf jim, artinya adalah jaiz, boleh untuk berhenti di situ. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha. Nah, ketemu lagi dengan nun mati bertemu dengan huruf ya. Apa tadi hukumnya? Idgham bi gunna. Ahsantum, terima kasih. Ya, idgham bi gunna, maka kita bacanya harus dengan gunna, harus dengan dengung. Ala man yasha. Ini sama tadi. Apa dia hukumnya ini? Ayo alif, apa alif? Iya, betul sekali. Mad wajib mutasil, ya. Maka hukum bacaannya adalah mad wajib mutasil karena dia mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Min ibadihi liyunzira. Nah, kita bertemu dengan dengung yang lain ini. Kalau tadi sudah bertemu dengan idgham mimi, bertemu dengan idgham bi gunna, kita kali ini ketemu dengan ikhfa, ya. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yang dalam hal ini ketemu dengan huruf zal, ya.
Nah, dalam pembacaannya sering kami sampaikan ketika kita mengikhfakan, ketika kita mendengungkan nun mati yang kemudian bertemu dengan huruf ikhfa, kita harus senantiasa sudah mempersiapkan huruf yang akan kita baca selanjutnya. Dalam hal ini ada huruf zal, ya. Ala man yasha'u min ibadihi liyunzira liyunzira yaumat talaq. Nah, ya. Sama ini yang mencak tadi. Ayat ke-13 tadi ditutup dengan mayyunib. Mad arid disukun kemudian bertemu dengan yang namanya huruf qalqalah. Sama ini juga. Kita panjangkan dulu kemudian ditutup dengan qalqalah. Kita akan melanjutkan pelajaran tajwid ini, namun sebelum itu kita dengarkan sekali lagi untuk merefresh. Silakan kepada saudara Arif untuk mengulangi bacaan surah Ghafir tadi dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Fad'ullaha mukhlishina lahud الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم Lillahil wahidil qahhar. Oke, ahsanta. Terima kasih saudara Arif yang sudah mengulangi tadi surah Ghafir dimulai dari ayat ke-13 dan seterusnya. Nah, di dalam ayat yang kemudian kita baca tadi Rafi'ud darajati dzul 'arsy, kita mewakafkan di sini karena memang setelah kami teliti, kami cari Quran-Quran yang lain itu ada tanda waqaf jim di sini yang artinya adalah jaiz. Kemudian yulkir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Kalau memang para pemirsa atau para santri di studio yang kemudian tidak sampai atau kemudian napasnya pendek, silakan untuk berhenti di ala man yasha'u min ibadih. Ya. Misalnya napasnya terlalu pendek, boleh di situ. Atau kemudian sudah berusaha untuk memanjangkan nafas karena berusaha untuk memberikan hak tajwid kepada huruf-hurufnya sehingga tertarik napasnya. Berhenti baik di ala man yasha'u min ibadi. Kemudian diulangi lagi dari ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Ya. Nah, di ayat terakhir yaumahum barizun, ya. Ini kita bertemu dengan mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi, ikhfa syafawi, ya. Ustadz, kenapa kok wakafkan di sini? Ini tanda wakafnya adalah shad lam, ya. Kenapa antum wakafkan di sini? Sama seperti tadi jawabannya. Kami sudah mencari di Quran-Quran yang lain dan juga sepengetahuan kami, sebagaimana kami yang sudah pernah setoran, boleh wakaf di sini, tidak disalahkan.
yaumahum barizun. Kalau kita lihat di Quran yang lain, tanda wakafnya adalah jim, ya. La yakhfa. Nah, ini sama ini, walaupun dia bukan di akhir ayat, ya, bukan di akhir ayat, kita wakafkan di sini karena wakafnya jim tadi, ya, tetap harus dibaca mad arid lisukun, panjangnya sama dengan yaumat talaq tadi, mayyunib walau kariyal kafirun, yaumat talaq barizun, sama. Kalau mad arid lisukunnya harus sama. Kalau kita maconya 5 harokat, ya, tidak boleh lebih dari 6 harokat, ya. La yakhfa, kha. Kita akan melanjutkan pelajaran tajwid ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di dalam program yang sama-sama kita cintai, yaitu Cinta Al-Quran. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran, sama-sama bertadarus Al-Quran. Dalam program ini kita akan bersama-sama bertadarus Al-Quran, yang mana hari ini kita sudah sampai di surah Ghafir, dimulai dari ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-16 yang sudah kita baca tadi. Kami menghimbau, mengajak kepada para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan dibuka Qur'annya, dibuka di surah Ghafir, dimulai ada di ayat 13, kemudian mengambil telepon genggamnya dan kemudian menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Ini mengajak sekali lagi kepada para pemirsa untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454 untuk sama-sama bertadarus dan kemudian juga sedikit mempelajari hukum tajwid di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ya. Sembari menunggu para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kita recall sejenak, kita ulangi sejenak dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Kali ini akan dibacakan langsung oleh saudara Faiz. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Oke, ahsanta. Lanjut ke saudara Fitra untuk mengulangi ayat surah Ghafir tadi, dimulai dari ayat ke-13 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا
وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Oke, ahsanta. Terima kasih Saudara Fitro yang telah mengulangi tadi di surah Ghafir dimulai dari ayat 13 sampai dengan seterusnya. Kita tadi sudah mempelajari tajwid, setidaknya sudah sampai di ayat ke-15. Kita masuk ke ayat yang ke-16. Ini yaumahum barizun, tadi sudah kita singgung. Ada mim mati bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kalau kita belajar di Iqra itu ada kata-kata dengung, maka di dalam salah satu hukumnya yaitu ikhfa juga harus ada dengungnya, ya. Harus ada dengungnya. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Kha, ya. Kha ini termasuk salah satu huruf yang kemudian mempunyai sifat yang namanya isti'la, ya. Jadi ketika kita membaca huruf kha, utamanya ketika kemudian dalam kondisi sukun, maka mulut kita terangkat untuk naik ke atas. La yakhfa, yakhfa. Ya, lawan daripada isti'la itu adalah istifal, ya. Apabila huruf-huruf yang kemudian terdapat di dalam yang harus dibaca isti'la itu terdapat di dalam himpunan kalimat yang disebut sebagai khusso bautin qid, ya. Kha, sa, bod, ghain, ta, qaf dan juga dha, ya. Nah, ini termasuk di antaranya ini. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Ya, lafzul jalalah pun demikian, ada kadang dibaca sebagai tafkhim, ya. Itu ketika dia didahului oleh huruf yang kemudian berharokat fathah dan juga berharokat dhammah, kemudian dibaca tarqiq ketika atau tipis itu ketika didahului oleh huruf yang kemudian berharokat kasrah. Ini contohnya lillahi, beda Allahu kan tebal, mencak tebal. Allahu akbar, 'alallahi minhum syai', ya. Lafzul jalalah. Kemudian minhum, nah ada nun mati yang bertemu dengan huruf ha, ya. Nun bertemu dengan huruf ha itu adalah idhar halqi, ya. Karena huruf nunnya bertemu dengan huruf halqi, ya, maka dia dibaca idhar, jelas tanpa dengung. Samun kemudian mim mati bertemu dengan huruf shin, ya. Paling lemah memang pelajari hukum mim mati, ya. Hukum mim mati dia tuh berdengung ketika huruf ba dan juga mim. Selebihnya dibaca idhar galo-galo, dibaca jelas galo-galo, dibaca tanpa dengung galo-galo. Kalau itu hukum daripada mim mati. Minhum syai'. Syai' itu ada lain, ya. Itu ketika ada huruf, ya, huruf lain yang bertemu dengan harokat fathah dan juga yang didahului oleh harokat fathah seperti ini. Ada dua huruf mati, ya, yang kemudian didahului oleh fathah dan juga dhamma. Ini kalau dalam hal ini didahului oleh huruf yang berharokat fathah, ya. Namun berbeda dengan mad arid li sukun. Kalau mad arid li sukun itu sama kadang, ya. Mad tabi'i kemudian alif, kemudian fathah ketemu dengan alif, kemudian wawu ketemu dengan dhamma, kemudian ya ketemu dengan kasroh. Nah, tapi ini kalau
layyin itu ya, huruf ya ketemu dengan harokat huruf yang berharokat fathah, maka hukumnya adalah layyin. Sama ini fathah wawu ketemu dengan huruf yang berharokat fathah, maka itu juga hukumnya adalah layyin. Bacanya 2, 4, 6. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tapi terkadang kita yang namanya belajar di TPQ itu biasanya kita baca dengan 6 harokat. Lillahil wahidil qahar. Di dalam membaca Al-Quran kita harus menggunakan yang namanya hukum tajwid. Wajib hukumnya kita menggunakan hukum tajwid. Walaupun pada hakikatnya mempelajarinya hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi setiap insan, setiap umat muslim yang ingin membaca Al-Quran wajib hukumnya untuk menggunakan hukum tajwid. Kemudian yang perlu juga kita pelajari bahwasanya di dalam membaca Al-Quran itu harus yang namanya menggunakan lahjatul Arabi. Tidak boleh kemudian memakai lahjah Jawa, tidak boleh kemudian memakai lahjah Palembang. Roknya harus dimunculkan rok, jangan kemudian karena beralasan orang Palembang banyak ngirup cuko akhirnya roknya tidak dibaca ro, dibaca ro akhirnya tidak ro ya, atau kemudian pakai lahjah Jawa. Nah, tidak boleh juga karena Al-Quran diturunkan dengan lahjah Arabi. Maka wajib hukumnya kita menggunakan lahjatul Arabi dan juga senantiasa menggunakan hukum tajwid di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Dan kemudian membaca Al-Quran merupakan ibadah yang luar biasa. Setiap huruf yang kita baca itu mengandung pahala yang kemudian dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 bacaan. Di dalam hadis disebutkan la aqulu alif lam mim, itu satu huruf. Aku tidak mengatakan kata Nabi Muhammad alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Bayangkan kalau kita baca lebih daripada itu. Ya, alif lam mim itu 3 huruf sehingga dikalikan 30 dikalikan 10 menjadi 30 pahala kebaikan yang akan kita dapatkan. Bayangkan kalau kita istiqomah sehari atau kemudian di dalam 1 bulan kita hatam, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari kami, kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kami tunggu partisipasi daripada pemirsa sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته